Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah yang mana oleh Allah pada siang ini masih memberi kita kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat berkumpul lagi pada tempat yang sangat berbahagia ini dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau biasa kita sebut P2K2 yang pada bulan sebelumnya sudah pernah kita lakukan juga. Kemudian selawat dan salam pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baik, ibu-ibu, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Ibu, mungkin hari ini kita melanjutkan dengan modul 1 masih di pengasuhan dan pendidikan anak, tapi sesinya berbeda, yaitu sesi 2 dengan bahan bagaimana kita memahami perilaku anak. Baik, sebelum kita lanjutkan ini, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu bagaimana pengetahuan atau apakah ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya atau pada bulan yang lalu tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik. Apakah ibu-ibu ada yang masih ingat? Mungkin Ibu Novi Susanti ada yang masih ingat? Baik, kalau enggak alhamdulillah saya jelaskan mungkin sedikit biar kita yang sudah lupa jadi ingat kembali. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik itu? Yang pertama, orang tua itu adalah contoh bagi anak-anak kita. Itu adalah rangkuman pada sesi sebelumnya. Kemudian kenapa kita adalah contoh bagi anak-anak kita? Kita dengan begitu harus kita menjaga sikap dan perilaku mereka terhadap di hadapan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki harus memiliki konsep diri yang positif. Kemudian kita sebagai orang tua harus penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan dalam mendidik anak. Kemudian poin yang kedua dari pelajaran bulan sebelumnya, ayah dan ibu itu harus bekerja sama. Jadi kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri harus bekerja sama dengan suami ibu dalam hal mendidik anak, mengasuh dan mendidik anak supaya anak kita menjadi sehat dan pintar. Baik, kita lanjutkan kembali kepada modul pengasuhan anak dan pendidikan anak pada sesi 2, bagaimana kita memahami perilaku anak. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan apa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ibu-ibu, tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan perilaku baik anak kita di rumah, ibu-ibu. Kemudian yang kedua, memberikan metode yang tepat dalam mengurangi perilaku buruk anak. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi yang lebih jauh, saya ingin menampilkan satu video yang akan ditampilkan nanti. Mungkin bisa kita lihat videonya, ibu-ibu. Baik, ini videonya, ibu. Dari video tersebut, apa yang ibu dapat pahami? Apa tujuan dari video tersebut, ibu-ibu? Mungkin ibu Neneng, apa maksud dari video yang sudah ditampilkan barusan? Baik, jadi video tersebut, ibu-ibu,
menjelaskan bagaimana kita harus memahami perilaku anak kita. Jadi dalam memahami perilaku anak kita ada dua metode yang bisa kita pakai, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, meningkatkan perilaku baik anak. Jadi untuk meningkatkan perilaku baik anak, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus sering-sering memuji anak kita. Jadi dengan kita sering memuji anak-anak, anak kita akan menjadi lebih baik. Misalnya anak kita ada membantu kita. Apa salahnya kita memuji anak guna merubah perilaku anak kita sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan saat anak melakukan hal baik. Berarti ketika anak kita meminta tolong kepada anak, kita memberi penghargaan. Contohnya misalkan, anakku baik sekali, nanti biarkan ibu memasakkan nasi goreng buatmu, sejenis itu. Jadi dengan begitu anak kita perilakunya pasti akan menjerumus kepada yang lebih baik. Kemudian yang kedua, metode yang kedua, mengurangi perilaku buruk anak. Untuk mengurangi perilaku buruk anak, ada juga beberapa metode yang bisa kita pakai. Yang pertama, menghindari kekerasan pada anak, baik kekerasan fisik atau non fisik. Kemudian yang kedua, bersikap lemah lembut tapi tegas kepada anak, ibu-ibu. Kemudian kita harus tahu cara mendisiplinkan anak sesuai dengan usia. Contohnya kalau anak kita masih SMP atau anak kita masih balita, bagaimana cara kita mendidiknya. Kemudian yang SMP bagaimana, kemudian yang sudah SMA bagaimana. Baik ibu-ibu, baik, mungkin untuk lebih lanjut di sini ibu-ibu kita bisa melihat di sini ada picture bagaimana dampak negatif kekerasan pada anak, yaitu berupa dampak fisik, non fisik, yang anak kita akan menjadi pemarah, yang agresif, tidak percaya diri dan sulit berkonsentrasi pada belajar. Itu adalah dampak-dampak negatifnya. Kemudian ada beberapa cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun, dan itu membuat lingkungan aman bagi anak-anak, kemudian membatasi anak menonton TV, mengalihkan perhatian anak, kemudian menjelaskan akibat dari perilaku buruk. Jadi ibu-ibu mungkin ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya dari mungkin dari picture ini, dari penjelasan saya tadi yang sudah panjang lebar, mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ibu-ibu kan? Jelas. Pak, Pak mau nanya Pak, Ya. di situ ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nah, di situ ada dibuat membatasi anak menonton TV. Sebenarnya Pak, untuk anak usia di bawah 2 tahun apakah boleh menonton televisi?
sebenarnya dibilang tidak boleh, tidak begitu juga. Karena kenapa? Kita bisa menjaga anak-anak kita ketika menonton. Berarti ketika anak-anak kita menonton TV, kita sebagai orang tua harus mengawasi apa yang dia tonton, atau bagaimana menonton apa dia, harus kita pantau, Ibu. Mungkin itu, Ibu. Jadi membatasi itu maksudnya Pak, apakah siaran tertentu atau durasi waktu atau bagaimana Pak? Mungkin itu sama-sama perlu diperhatikan. Terlalu lama menonton TV juga tidak terlalu baik. Kemudian kalau masalah apa yang ditonton, tontonlah yang bisa mengubah anak kita menjadi lebih baik. Mungkin itu. Berarti Upin Ipin boleh Pak ya? Ya, untuk sekarang kayaknya bisa lah Upin Ipin itu. Baik, ada lagi yang bertanya? Ibu Neneng mungkin ada yang bertanya? Bapak ini fans sama Ibu Neneng. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin saya akan mengambil kesimpulan pada pertemuan pada kesempatan ini. Yang pertama, kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan hanya bisa membuat anak semakin tertantang, ibu-ibu, untuk melakukan hal yang salah atau merasakan hal buruk. Merupakan cara yang mendapatkan perhatian orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, anak akan menganggap hal itu wajar. Kemudian yang kedua, banyak orang tua merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak, dan pada akhirnya mengambil cara yang cepat. Contohnya mengambil cara yang dengan cara memukul, contohnya. Berarti mengambil cara kekerasan fisik lah kalau kita bilang, ibu, dengan cara memukul, mencubit, bahkan bukan hanya fisik, bisa jadi non fisik. Ya, maksudnya ada juga kekerasan non fisik. Contohnya dengan cara kita membentak anak, kemudian membentak, memaki dan lain-lain. Mungkin. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, kita pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ibu terapkan di keluarga ibu masing-masing. Kemudian ibu ketika pulang ajaklah berdiskusi dengan suami ibu. Semoga keluarga ibu menjadi lebih harmonis, lebih baik lagi. Mungkin itu saja, Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.